Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan pagi yang indah ini. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita memuji Tuhan sebab Dia layak untuk kita puji. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bersyukur buat segala kasih setia yang sudah Engkau lakukan, dan kami dapat nikmati di dalam peristirahatan kami sepanjang malam. Dan di pagi yang indah ini, kami mau menyerahkan keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu,
untuk segala apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melandasi kehidupan kami dengan firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kami untuk menuntun agar supaya sepanjang hari ini kami merasakan kasih setia Tuhan dan kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, pakailah hambamu, urapi hambamu, dan berikan hikmat, bahkan kami semua dapat diberkati lewat kebenaran firman Allah. Terpujilah namamu, kami bersyukur, kami siap, dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari yang indah ini, kita akan melihat di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, dan kita akan membaca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, saudara-saudara, bunyinya demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Nah, puji Tuhan saudara-saudara, kita melihat di dalam pembacaan pagi hari yang indah ini, Injil Yohanes yang kita sudah baca, bagaimana menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi dan yang dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam peristiwa ini ada suatu percakapan antara murid dan Yesus yang melakukan sesuatu hal yang belum pernah dialami oleh murid-murid. Bahkan di dalam melakukan hal ini, murid-murid merasakan sesuatu hal yang tidak mengenakkan. Kenapa? Karena seorang yang mereka sangat agungkan, tetapi tiba-tiba membasuh kaki mereka. Nah, saudara-saudara, sehingga terjadilah suatu percakapan antara Yesus dengan Petrus. Nah, tetapi kita melihat hal ini memang sesuatu yang dilakukan oleh Yesus untuk dapat menunjukkan keberadaan dari murid-murid selanjutnya ketika Yesus meninggalkan mereka. Bahkan Yesus sudah memesan-mesan tidak beberapa lama lagi akan bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus menunjukkan bahwa tanggung jawab kehidupannya sebagai utusan Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dia melakukan sesuatu hal yang menjadi teladan bagi murid-murid. Menjadi hamba, berada di bawah kaki. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan sudah menunjukkan di dalam keberadaan kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita sebagai orang percaya, Yesus yang menjadi teladan. Dan keteladanan Yesus itulah yang tidak bisa tidak tanggung jawab mengemban tugas apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kata firman Allah, kamu adalah hamba kebenaran. Hamba menjadi pelaku apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Di dalamnya kita melakukan
keberadaan kehidupan kita dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu melakukan kebenaran firman Allah. Dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu bagian yang memang sudah diizinkan oleh Tuhan dan diinginkan oleh Tuhan untuk dapat kita lakukan. Menjadi seorang hamba. Dan di dalam pakaian kehidupan kita sebagai seorang hamba itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah itulah kebenaran yang akan nyata, kelihatan di dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan firman Allah lah yang jadi penuntun di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melangkah di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyata, terlihat bahwa kebenaran firman Allah yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita pakai hari lepas hari, itu adalah kebenaran firman Allah. Dan dengan demikian maka kita akan melihat bagaimana kasih setia dan kuasa Tuhan berlaku di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami keberhasilan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita yang berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah pada hari yang indah ini. Biarlah kami melangkah di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan menjadi hamba kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Bahkan sampai di dalam hal-hal yang terkecil apapun, Tuhan tahu keberadaan kehidupan kami. Tuhan mampukan untuk dapat kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami, berkaryalah Engkau di dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga kami menikmati keberhasilan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami alaskan, dan kami melangkah di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam